Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita bertemu lagi dengan cerita Alkitab kita di tanggal 23 April 2023. Terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, 36 sampai 37. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kasih judul cerita Alkitabnya, "Kasih Kristus Membaharui Hidupku." Nah, adik-adik kita tahu ceritanya ya, bahwa pada saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia dibawa ke para untuk dihakimi, kemudian dijatuhi hukuman sampai disalib, lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah, itu ada proses di mana sebelum Tuhan Yesus bangkit, itu murid-murid Tuhan Yesus semuanya dalam rasa takut, dalam rasa cemas, terkhusus Petrus ya. Pada saat Tuhan Yesus sedang diejek-ejek, sedang dihakimi, Petrus sendiri tidak berani mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah temannya satu rombongan. Jangankan Tuhan ya sayangnya, jangankan sebagai guru. Ada perempuan yang melihat Petrus yang bersembunyi melihat dari jauh bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu sedang dihukum. Perempuan itu bilang, "Ini salah satu dari rombongannya," gitu kan. Tapi Petrus menyangkal, dia bilang, "Tidak, aku tidak mengenal dia, aku bukan satu rombongan," seperti itu ya. Nah, 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia kenal dengan Tuhan Yesus, bahwa dia murid Tuhan Yesus, dan bahwa dia orang yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu terjadi pada saat Tuhan Yesus dalam masa ketika dia harus hidup disiksa, diejek, dalam masa sampai dia disalibkan. Tapi puji Tuhan, di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan kita sudah merayakannya di hari Paskah kemarin. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, ada yang berubah dari semua murid-murid termasuk Petrus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya kita sudah baru saja merayakannya hari Paskah. Ada yang berubah dengan murid-murid Tuhan Yesus termasuk Petrus. Dari nats yang baru kita baca, apakah adik-adik tahu apa perubahan yang terjadi pada murid-murid? Iya, murid-murid semakin berani, murid-murid semakin percaya diri. Mereka tidak ada lagi rasa takut untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus. Mereka memberitakan kepada semua orang di Yerusalem bahwa Tuhan Yesus yang mereka salibkan, yang pernah mereka ejek, yang pernah mereka hina adalah Tuhan dan Kristus. Kristus artinya penyelamat ya, juru selamat. Nah, mereka termasuk Petrus berani dan tidak takut lagi walaupun tanpa Tuhan Yesus ada di samping dia. Tuhan Yesus sudah bangkit, Petrus dan murid-murid mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, begitu juga dengan kuasa kebangkitan bagi kita anak-anak sekolah minggu, kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Apa yang dulu perbuatan dosa yang pernah sering kita lakukan, nah kita harus berubah. Coba adik-adik perhatikan, kemudian ingat kebangkitan, kuasa kebangkitan apa yang sudah kita alami. Kalau kamu dulu sering berbohong, nah saat ini setelah mengalami dan merayakan
hari kematian, hari kebangkitan Tuhan Yesus, ada dong yang harus terjadi perubahan di dalam hidup kita. Masakan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya? Iya, kita juga harus seperti murid-murid Tuhan Yesus, ada yang berubah dalam hidup kita karena Dia telah mati untuk kita, menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit. Kita harus berubah dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka berbohong menjadi anak sekolah minggu yang jujur, dari yang malas ke gereja jadi rajin ke gereja, dari yang pelit jadi tidak pelit, dari yang suka marah-marah jadi tidak suka marah-marah, dari yang sering cengeng atau sedikit-sedikit menangis menjadi anak yang gembira, anak yang selalu riang, ya, tidak suka cengeng dan lain sebagainya. Nah, inilah kuasa kebangkitan yang harus dialami oleh anak-anak sekolah minggu. Kasih Kristus membaharui hidupku. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan untuk minggu ini. Ingat, kasih Kristus membaharui hidup kita. Kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, semua karena dikerjakan oleh Roh Kudus dan kuasa kebangkitannya menjadi milik kita semua. Puji Tuhan, Shalom.